Jadi saya juga kan bukan ahli seksologi ya, Ya. bukan seorang seksolog. Jadi saya tuh juga searching ya kan, tema kayak gini. Oh kita belajar ya kan. Ya. Nah lalu saya mempelajari dari Dokter Boyke. Dia bilang ada bedanya. Gak usah ditiruin. Gesturnya gak usah. Yang kita butuh ilmunya aja. Ada bedanya antara yang berjaka dan yang tidak. Time out. Aku gak siap. Yang tadi aku gak siap. Siap-siap, kita ugal-ugalan. Satu tembang. Dan Itu kok Tembang. tahun berapa itu? 2000-an. Ini tembang dari tahun 2000-an. Lagu ini akan menjadi pengiring ke tema kita hari ini di rumah Noni. Iya. Siap Noni? Slebel. Slebel. Noni baru pulang dari Citayam. Yoi. Siap Not? Yo. Yeah. Are you ready, Sonny? Surti sumringah Arjunanya pulang 3 tahun berpisah, nyari dana di kota. Mereka melepas rindu di pematang sawah, hingga malam selimuti desa. Kuku. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Tejo mulai berakting di depan Surti. Pasang alat apa Son? Alat kontroversi. Surti menjerit serentak menutup wajahnya. Surti menangis, oh kecewa. Arjuna berubah, hilang Tejo yang dulu ngampung dekil lugu, tapi Surti suka. Berganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin. Gak jadi. Takut. Nanti jadinya kontroversi kalau disebut. Ya Beneran kan? kontroversi. Aduh, makanya tadi juga kita bilang alat kontroversi kalau kita Kontroversi. sebut. Ya. Kenapa kontroversi? Karena episode kali ini mungkin akan sedikit Ugal-ugalan. gemes. Makanya kita cari narasumber yang masih polos Dan gemes. Dan juga gemes. Dan dari tadi beliau masih mesem-mesem, Mesem-mesem. tegang, dan ragu. Sekilas tuh terlihat tenang tapi bibir bawahnya bergetar. Coba di zoom. Halo, ketemu lagi sama Pastor Elvin. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Pastor. Annyeonghaseyo, narobos sore kemudian johajo. Ayo kurang mah, mendingan ngomong bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Korea? Nggak bisa bahasa Korea. Nggak bisa. Rama emang lagi belajar bahasa Korea? Enggak. Hah? Kok tadi itu bisa? Asal. Ternyata gue pikir beneran ngomong Ini bahasa kalau Korea. yang nonton Army, wah nggak gitu, pasti gitu. Soalnya bukan bahasa Korea beneran tadi. Digebukin saya sih. Tapi yang pastinya menjawab juga banyak yang pengen umat tuh ngundang Pastor Elvin lagi. Ini kayaknya sibuk banget nih ya, jarang datang ke rumah Noni Iya sih, nih. ngapain aja sih kesibukan akhir-akhir ini pasti. Aku sekarang lagi sibuk syuting drakor. Hah? Dengan judul JJM. Wow, Apa tuh? bagus nih kayaknya. Jelong-jelong manuseong. Artinya jelek-jelek manusia. Ini film tandingan dari GGS. Ganteng Serigala. Oh, iya. Mendingan kita jelek-jelek tapi manusia. Ini bahaya nih, jokes-jokes MC mulai Ya, dipelajari mulai nih. dipelajari, mulai dikeluarin juga. Emang ngincer banget posisi host rumah Noni. Kasian ya. Kayaknya sama Romo Aloy ya. Iya nih mau ditandemin. Romo Elvin ini
Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang cukup sensitif. Sebenarnya Not, kalau gue lihat ya, ini mirip-mirip pembahasan tentang pernikahan. Ya. Kemudian juga tentang hubungan asmara berpacaran. Betul, yang mirip-mirip nih. udah sempat kita bahas juga beberapa waktu lalu ya. Banyak sekali bahasan yang berkaitan tentang ini. Tapi kali ini lebih spesifik lagi, lebih meruncing lagi. Ya. Sudah siap untuk episode hari ini? Ini berawal dari obrolan-obrolan iseng kita sebenarnya, Not ya. Ngobrolin tentang termasuk data, ada yang mau dibaca ya, Not? Ya, betul nih. Ketemu data ya? Ketemu data menarik nah, nih. Coba buka. 56% remaja di Kota Bandung pernah lakukan hubungan suami istri di luar nikah. Nah, ada obrolan tentang seks bebas. Ya. Supaya kita nggak mirip-mirip, kita sengaja pertajam nih. Asik. Kita ngomongin tentang setajam. Itu acara orang. Udah mau gue lempar. Lu sebut kampang ya apa kayak? Gue mau ngomong jangan silet. cutter. Iya. Lidahnya ke lidahnya setajam silet. Harus menjiwai. Romo, perlahan-lahan kesan gantengnya luntur loh. Gua bilang perlahan-lahan Iya. kesan Romonya yang luntur. Hilang loh. Dengan tadi gitu. Masih bisa lebih luntur lagi. Beberapa menit ke depan. Gue demen nih. Kita tunggu nih ya. Kita ngomongin tentang virginity. Yes. Virginity ini konteksnya adalah unisex. Tapi kalau mau dibelah lagi secara jenis kelamin, Ya. ada perjaka untuk laki-laki, ada perawan untuk perempuan. Betul. Bahkan juga masalah ini tuh banyak yang dibuat sebagai lagu ya. Oh iya. Contoh kalau ya banyaknya lagu dangdut sih ya. Nah, Cuman kan ya ada yang perawan atau janda, ada yang duda atau perjaka. Nah gitu-gitu. Nah, ya. ini bahkan tadi lagu yang kita coba bawakan, lagu dari Jamrut ini kita coba memberikan gambaran bahwa ini adalah proses menuju kehilangan virginity tadi. Betul. Asumsinya ke sana. Kalau zaman dulu lagu Jari Jamrut ini dibawakan tahun 2000 mungkin Ya. masih agak apa sih? Nih sebagian yang udah mulai melek oke. Yes. Sebagian lagi masih kontroversi. Ini kenapa nih? Betul. Kok ada lagu begini banget, nyerang banget nih gitu ya. Nah. Ini tuh kalau zaman sekarang mungkin kayak yang oh iya sih, udah biasa gitu. Secara umum dulu nih Ramos, sebelum kita masuk ke bahasan dari sisi gerejawi. Apa yang menyebabkan orang menjadi virginity bukan hal yang aneh lagi untuk dibicarakan. Apakah kita sudah masuk ke fase terbuka itu untuk membahas tentang virginity ini? Iya, karena kita ini semakin hari ya semakin liberal, sehingga juga namanya kebebasan itu dijunjung tinggi. Orang bebas melakukan segala sesuatu termasuk di dalam hal seksualitas, sehingga banyak yang sudah kehilangan benda itu tadi, sehingga kalau membahasnya tidak lagi tabu. Tetapi nyatanya toh masih banyak ditabukan. Artinya dalam perilaku sudah biasa, tetapi untuk dibahas tidak biasa. Oleh karena itu sangat penting bagi saya untuk membahas tema ini di dalam acara kita Rumah Noni ini. Karena sesuatu yang dianggap tabu itu jarang didiskusikan, sehingga orang tidak tahu dan mencari-cari tahu sendiri. Mencari dari sumber yang salah dan juga dengan cara yang tidak tepat. Akhirnya malah terjerumus. Maka penting bagi kita untuk membahas ini. Jadi Betul, karena tabu clear. sisi penasarannya malah muncul nih ya Romo ya. Iya, jadi secara bahasan dalam diskusi-diskusi itu tidak pernah tabu, tetapi dalam perlakuan tindakan sehari-hari itu banyak yang terjadi. Dan hari ini bahasan kita tentang virginity, kita akan melimitatifkan nih bahasan kita, karena kita bukan ada pakar kesehatan, bukan. Kita akan baca dari sisi gerejawi juga, dan ini semua hanya teori. Tidak akan ada adegan praktek. Kalau praktikum nanti tempatnya bukan di sini. Ya Jadi kan? kita ngobrol aja. Ngobrol. Gitu. Dan yang pastinya kalau kita ngobrolin masalah virginity ini, Ya. ada yang perawan, ada yang perjaka nih gitu ya. Dan juga kita nggak bisa lepas dari banyaknya informasi yang kita dapat di media sosial nih Romo ya, dengan hal-hal yang mungkin di media sosial ini jauh lebih, kalau bahasa Jermannya barebas. Dari mana-mana dapat info gini-gini. Nah, kebetulan generasi saya dan Sony mungkin bukan generasi yang kita gamblang dijelasin secara harfiah begitu ya. Saat kita berusia belasan tahun, Betul, saat usia di mana ABG. pubertas, kita mulai mencari tahu. Umur saya sama Nodi waktu itu, ini masih tabu ya, Nodi? Tabu dan jarang dibahas sama keluarga. Menanya ke orang tua itu adalah sesuatu yang Malu. gua takut, malu. Lebih baik ngobrol sama temen. Tahu dong kalau teman ngobrolin gini-gini ada ujung-ujungnya apa? Iya kan? Tukeran CD. Lu tonton aja sendiri. Iya, karena waktu itu belum ada link.
Tapi kalau sekarang udah ada link ya memang ya. Udah ada link. Udah ada link dan bebas banget gue Betul. bilang. Yang Nodi bilang tadi. Link Romo. apa ya? Nanti saya kirim. Nanti. Weh, nggak boleh. Link apa dulu? Link itu isinya kita berempat sama Mbak Rosa ngobrolin materi rumah Noni. Iya. Kasih link. Nah, balik lagi ke yang Nodi tanya ini Romo. Sosial media punya peranan penting untuk kondisi sekarang ini sampai semua sebebas itu. Ya tentu saja. Banyak terjadi kasus orang kehilangan virginitasnya karena mereka janjian lewat media sosial. Oh. Jadi janjian bertemu, kenalan di sana, lalu janjian bertemu dan akhirnya melakukan. Kalau Nah, nggak ini ada kan relasi yang tidak didasari oleh cinta, baru bertemu ya iya, kan, iya. hanya sekedar pandangan. Nah ini yang berbahaya. kalau nggak ada media sosial kan ada media pengganti. Burung merpati pos misalkan zaman dulu. Iya. Nggak harus media sosial dong disalahin berarti kan. Merpati pos Lama, ya. ketemuan yuk gitu kan. Lama nyampe ya. Kalau LDR, merpatinya sudah mati di laut, nggak kuat Kecemplung terbang. duluan. begitu ya. Pesannya ke bawah arus. Tapi Iya. kan kalau misalkan sekarang media sosial segala-gala serba digital begitu ya Romo ya, dan yang pastinya juga anak-anak yang generasi mungkin saya dan Sony yang sudah punya anak, mungkin ke depannya kita akan mendidik anak dengan cara yang berbeda masalah seksualitas ini gitu kan ya. Atau tapi di sisi lain Romo, media sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu. Let's say ada orang anak-anak nih usia puber, dia nggak tahu, dia pengen tahu, dia tidak mau mencari sumber dari teman-temannya, dia malu ke orang tuanya, dia googling Iya. apa itu virginity misalkan, dia mencari tahu hal-hal yang menurut dia sensitif untuk dia tanyakan ke orang tua. Berarti dua sisi nih sebenarnya media Iya, sosial Betul. ini. Yang Betul sekali. baiknya ada, yang buruknya juga ada. Of course. Pandangan Romo gimana nih tentang Jadi- yang baik yang buruk? Iya, media sosial itu memang seperti pedang ya, seperti bermata Dua sisi, dua begitu bermata. kan. Jadi bisa positif negatif tergantung kepada kebijaksanaan penggunanya. Baterai Iya. dong ya. Tentu saja Ada positif ada negatif. Polaritas ya. proton elektron ya. Ya, waduh cukup. Fisikanya cukup fisikanya. Dua buah vektor nih. Iya, jadi memang bisa begitu tergantung kepada kita. Nah, tapi kan kadang-kadang anak muda itu tidak punya kebijaksanaan menggunakan media sosial. Iya. Maka orang-orang dewasa harus mendampingi, mengarahkan, menuntun. Memang betul bagus sekali kalau misalnya anak-anak muda punya inisiatif mencari tahu. Iya. Jadi kan digunakan secara positif. Apa itu virginity? Di Apa sumber yang yang menyebabkan? benar. Iya. Jadi sumber-sumber yang saintifik, Iya. ilmiah ya. Bukan malah mencari video-video yang langsung praktik gitu ya. Iya. Atau lebih baik lagi sumber-sumber yang sifatnya lebih agamis ya, maksudnya. Iya, eh, itu tapi saintifik emang itu bisa ada. teologis, bisa Kalau dari gereja Katolik sendiri Nah. itu dimasukkan nggak sih Romo? Kategori ini Edukasi gitu, edukasinya. seksualitas di dalam sumber informasinya ada nggak sih? saya kira ada teologi tubuh ya yang digagas oleh Oh. Paus Yohanes Paulus II itu Oke. bicara soal seksualitas manusia. Dan itu bisa diakses oleh Bisa siapapun. diakses ya. Ada di mana Juga sih, ada Romo? dokumen-dokumen ya. Dokumen. Misalnya soal, dokumennya bisa soal diakses di keluarga di Google bisa. Oh, oke. Biasa sudah diterbitkan oleh KWI, Aha. dokumen dan penerangan ya, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI Ya. sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dicari. Ada tentang keluarga misalnya Familiaris Consortio, Iya. juga tentang hidup membiara ya, kalau bahas soal keperawanan Iya. dan berbagai dokumen lainnya Ya. bisa dibaca soal kehidupan orang muda. Oh iya. Artinya tinggal kita aja nih yang harus men-setting diri, nggak usah merasa malu pada dasarnya. Karena Iya. apa? Ini adalah sesuatu yang akan kita temui seumur hidup kita nih, Betul, seksualitas betul. ini gitu. Dan juga mungkin harus kita turunkan ke keturunan-keturunan kita nantinya gitu Anak ya. cucu kita. Soalnya gini, banyak sekarang teman-teman saya yang mengalami gitu ya, anaknya usianya mau menjelang ABG nih Son, 10-11 tahun Iya. gitu ya. Tapi karena banyak sekali informasi yang diserap melalui media sosial, dia tuh sudah menganggap bahwa dia sudah mengkategorikan kayaknya gua tuh nggak suka loh sama cowok. Kayaknya Oke. kan gua lebih suka yang Ini orientasi. orientasi. Oke, Dan itu kan juga dia dapat dari hal-hal yang dia dapatkan juga dari sumber yang dia temui di media sosial atau digital. Dan ini juga nantinya takutnya akan jadi menjerumuskan masalah perawan perjaka ini. Ada kaitannya dengan hal ini adalah tentang orientasi mana yang dia pilih dan lain sebagainya gitu. Bisa nyambung ke sana ya, Bisa berarti? nyambung ke sana, Pastor. Iya, selain karena media sosial juga tentu saja faktor lain ya, eksternal, internal. Internal itu soal hormon ya, Oke. ketertarikan Iya, kepada betul. yang mana. Lalu juga eksternal dari lingkungan, pergaulan. Pergaulan kita dengan siapa itu menentukan kita orientasi kita, termasuk orientasi seksual.
dan juga bagaimana cara kita mengontrol atau mengatur. Itu semua ditentukan oleh berbagai faktor. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin sumber yang paling valid untuk umat Nasrani ya kitab suci ya. Ini juga Mbak Rosa sudah merangkum beberapa ayat. Bukan beberapa, banyak banget coy. Satu. Dari kau Nah, bingung, baca yang mana? Kita kan baca cuman ayatnya aja, bukan konteksnya ini panjang. Ya udah, kita main tebak-tebakan. Dikit-dikit ya. Ini maksudnya supaya kita tahu bahwa ternyata kitab suci umat Nasrani ini pun sebenarnya sudah memberikan informasi baik itu eksplisit atau implisit sebenarnya. Betul. Ini kalau Ada kita gambarannya lihat, ya. Ada gambarannya. Mazmur 119 ayat 9. Ini maaf kita yang baca ini ya Romo ya. Iya, Takutnya saya nanti nggak malah- hafal. Justru gue mau ajak main tebak-tebakan. Isinya apa? Lu aja cari sendiri. Saya belum hafalin. Ini Mazmur 119 ayat 9 nih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tapi sekali lagi kalau kita membaca kitab suci kan yang harus diperhatikan holistiknya ya. Maksudnya kita jangan potong-potong, tapi ada beberapa yang mungkin memang bisa kita artikan secara mudah bahwa artinya khusus untuk yang ayat ini bagaimana cara mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya. Itu Sesuai firman sesuai firman Mu. Tuhan. Nah, firman Tuhannya sendiri sebenarnya apa sih, Romo, kalau memang boleh di-share? Apakah ada firman Tuhan yang eksplisit menjelaskan bahwa jagalah tentang kebersihanmu, kesucianmu, dan lain-lain sebagainya? Iya, kalau kita bicara soal virginitas ya, tema ini kan supaya tidak kemana-mana. Mana-mana nih betul. Kita lihat dari sisi biblis, dari sisi kitab suci, bahwa Yesus sendiri lahir dari seorang virgin, Iya. perawan Maria. Iya. Jadi dia itu bukan cuma murni, Bunda Maria bukan cuma murni hatinya, tapi juga badannya. Artinya dia virgin. Lalu Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8 misalnya ya, bahwa Isinya. jiwa yang murni, yang kudus itu dipilih berkenan kepada Allah. Dia akan melihat Allah. Nah, itu dari Bunda Maria, asalnya Yesus. Lalu selain itu juga kalau kita lihat, ini di luar dari ayat-ayat yang diberikan oleh Mbak Rosa ya, Iya. supaya saya kelihatan lebih kreatif. Iya, benar. Pencitraan yang baik sekali. Lalu Yesus sendiri membela hidup dalam virginitas. Ya. Yaitu dia berkata dalam Matius 19 Matius 19:12 ya. Jadi bahwa kita itu harus menjaga virginitas untuk kerajaan Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak menikah untuk kerajaan Allah. Ada yang karena penyakit ya kan, dari sononya begitu, ada yang dijadikan demikian. Lalu Rasul Paulus dalam 1 Korintus itu juga mengatakan bahwa hiduplah sama seperti aku. Artinya tidak menikah, menjaga virginitasnya. Kenapa? Karena orang yang tidak menikah itu dia fokus untuk pelayanan, kata Paulus. Dan di atas semua ajaran ini, Yesus sendiri meneladankannya. Jadi Yesus itu tidak menikah. Betul. Kalau Yesus mengajarkan untuk hidup selibat tapi dia sendiri menikah, mungkin kita bisa mengabaikan nasihat ini. Nah, di sana virginitas menjadi penting. Selain itu juga dalam konteks eskatologis. Waduh. Eskatologis. Eskavator, benar. Itu mah bukan, Pak. Woi, itu mah buat ngeruk. Ini apa? Eskalator. Ini eskalator, ini ekskavator. Ini versi apa tadi? Eskatologis itu Itu adalah apa, Romo? ilmu tentang eskaton, sesuatu yang akan datang. Oh, oke. Jadi nanti di masa depan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Itu yang di dalam teologi Kristen disebut sebagai parusia. Oke. Nah, lalu ketika Yesus datang itu, dia akan membawa katakanlah kerajaan Allah, dan di kerajaan Allah itu tidak ada, kata Yesus, kawin dan mengawinkan. Oh. Dikawinkan tidak ada. Maka orang-orang yang hidup virgin sebetulnya telah mencicipi dan mewartakan kerajaan Allah selagi masih hidup di dunia ini kepada orang-orang yang ada di dunia. Salah satunya adalah para Romo. Iya, para Romo Iya. dan suster. Dan suster. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa ajaran tentang virginitas itu sangat nyata ya di dalam kitab suci. Terpampang begitu banyak ayat-ayatnya. Oke. begitu ya. Kalau misalkan kategorinya salah satunya yang tidak menikah begitu kan ya, dan mewartakan kerajaan Allah. Tapi kan banyak juga teman-teman kita yang memutuskan untuk tidak menikah ya, Son, tapi tidak juga jadi hidup selibat gitu, Pastor. Ini lebih ke perkembangan zaman juga bisa Betul, jadi pilihan hidup bahwa Pilihan, ya. tidak menikah adalah pilihan gitu. Iya. Ya, ini terlepas dari apa sih yang dikatakan dalam kitab suci juga, tapi kita nggak mau ngejudge dulu nih. Betul. Walaupun ini sekarang pilihan itu ada, tapi kita juga cukup yakin gereja Katolik punya pandangan sendiri, sama seperti child free. Ya. Gereja Katolik juga punya pandangan, tapi prinsip dasarnya kita udah tahu bahwa sebenarnya prokreasi itu salah satu tujuan dari menikah kan. Iya. Gitu. Nah, itu beda cerita. Betul. Tapi kalau yang ini Romo,
virginitas sendiri sudah dibahas di banyak ayat, kemudian juga teladan Yesus juga sudah menunjukkan. Tapi kita juga harus menyampaikan di satu sisi beranak cuculah juga salah satu pesan yang disampaikan untuk umat manusia nih. Jadi artinya ada virginity yang dibahas, di satu sisi juga berkembang biak lah. Itu juga ada di sana. Nah, virginity yang dibahas dalam konteks kita hari ini kan kita masuk ke ranah yang akhirnya berpasang-pasangan nih. Kalau yang untuk hidup selibat itu sudah tadi disampaikan oleh Romo seperti apa teladannya. Nah, saat ini masuk ke ranah orang yang sudah punya menjalin hubungan, virginitasnya itu berhenti di mana nih? Apakah mau menikah? Nah, sesaat sebelum menikah. Saja lo. Kita berdua tolong jangan dikorek. Jadi kita udah close dulu ya. Kita udah nikah. Case close. Nah, jadi tapi tenang, kita juga gak akan janji karena kita takut dijanji. Iya betul. Nah, kayak gimana sih si virginity di ranah berhenti di mana gitu ya? Berhenti di mana sebenarnya? Untuk gereja Katolik ya, dalam suatu hubungan laki-laki dan wanita nih secara gereja Katolik. Iya, betul sekali bahwa di dalam kitab Kejadian ya bab 1 ayat 28 juga ada perintah dari Allah untuk beranak cucu dan memenuhi muka bumi. Iya. Jadi seksualitas itu adalah sesuatu yang kudus karena dari Allah dan untuk hal-hal yang luhur. Untuk memenuhi bumi dengan kebaikan ya kan, dengan anak cucu. Nah, kalau kita bicara soal virginitas dalam konteks perkawinan atau yang akan menikah, maka virginitas dapat dimaknai sebagai faithfulness, kesetiaan. Jadi dia setia dengan satu pasangan ya. Monogami adalah salah satu hakikat dari perkawinan Kristiani. Betul. Jadi tidak mencari-cari yang lain, setia sampai mati. Dan itu menuntut suatu pengorbanan yang besar ya. Nah, ketika misalkan tadi yang Pastor bilang ya, monogami maksudnya untuk hubungan seksualnya memang dikhususkan untuk satu orang saja yang ya kita sebut the special one begitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan bola itu. Mourinho. The special one. Romo ikutin bola nggak? Jangan bahas bola, ntar MU lagi yang bahas. Yuk. Jadi kalau berganti pasangannya dalam rangka tidak cocok dengan yang A dan yang B, maksudnya punya mantan, apakah itu sah-sah saja selama memang virginitasnya dijaga atau gimana, Pastor? Iya, selama masih berpacaran tentu saja ada peluang untuk mengganti-ganti, tergantung kecocokan. Tapi kalau sudah menikah harus setia seumur hidup. Betul. Kalau sulit untuk mempertahankan perkawinan, kenapa dulu dipilih? Mungkin dulu masih bagus, sekarang udah nggak bagus lagi. Nah, di sanalah kita harus berkorban, mencintai dia yang sudah berubah. Apa adanya. Kok kayak lagu? Bukan ada apanya. Semua yang diomongin Pastor ada kayak ada lagunya gitu. Pengen kenjreng tiap kali Romo ngasih quotes nih. Nah, kalau ini Pastor, kalau misalkan ngomongin masalah tadi yang memilih tidak menikah dan juga ada yang juga menikah, membedakannya, contoh kalau seorang wanita disebut virgin dan tidak virgin, jelas ada cirinya begitu ya. Ada yang berubah di dalam fisik si wanita begitu ya. Kita kenal biasanya dengan selaput darah. Dan kalau misalkan walaupun itu tidak orang melihat, tidak melihat secara langsung betul. Dan kalau kita ngomongin seorang pria, kan kita pria ini banyak dibilang cowok nggak ada tapaknya, nggak ada bekasnya begitu. Gimana sih maksudnya? Pastor pasti pernah dengar dong hal ini gitu kan ya. Kalau cowok tuh kayaknya bebas tuh, nggak ada batasannya tuh. Kayak yang seolah-olah ada juga pandangan jadinya cowok tuh enak banget ya gitu. Lu bisa menutupi. Untuk beberapa orang ini kan virginitas ini bisa sangat penting, untuk dia sangat private sekali. Betul. Tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Tapi untuk perempuan kok perubahannya terlihat saat virginitas ini yang tadinya dijaga tapi kemudian akhirnya dia memberikannya. Laki-laki, ini laki-laki semua di sini nih ya masalahnya. Laki-laki enak banget sih, nggak ada perubahan ya. Pertama itu kan Tuhan yang ngasih. Lalu kedua juga apa? Tolak ukurnya bahwa ini laki-laki masih perjaka atau enggak gitu loh. Secara gerejawi, Romo, itu kayak gimana sih pandangannya? Secara gerejawi tentu tidak ada pandangan begitu. Tidak ada implisit, tidak ada. Tapi secara medis kita tahu ya bahwa ada perbedaannya. Jadi konon katanya kalau yang sudah tidak perjaka lagi mulai hati-hati. Sudah menikah, malah cincin gua. Saya tidak.
Sudah menikah. Roma mulai lagi, mulai melihat kamera, mulai deg-degan. Bibir mulai bergoyang lagi. Kayak ikan koi. Aduh, lebih kayak patin sih. Jadi saya juga kan bukan ahli seksologi ya, Ya. bukan seorang seksolog. Jadi saya tuh juga searching ya kan, tema kayak gini. Oh, kita belajar ya kan. Ya. Nah, lalu saya mempelajari dari Dokter Boyke. Dia bilang ada bedanya. Gak usah ditiruin. Gesturnya gak usah. Yang kita butuh ilmunya aja. Ada bedanya antara yang berjaka dan yang tidak. Time out. Aku gak siap. Yang tadi aku gak siap. Gua nggak lihat itu Jangan bakal nikah. diperagain loh ya. Jadi Jangan nikah. Nggak akan Aduh, nikah. jangan ini, nikah. nggak akan Tuh, nikah. jangan. Terima kasih loh Romo. Terima kasih. Aduh. kita lanjutkan. Jadi beda performanya. Katanya Performa itu apa? menurut pakar seks ini, kalau orang yang sudah tidak perjaka itu canggung. Yang masih perjaka canggung. Canggung. Kenapa? Karena belum punya pengalaman. Oke. Lalu dia tidak bisa mengontrol orgasme. Oh, oke. Jadi relatif lebih singkat. Iya. Edi. Apa semuncrat? Hampir gua sembur si Sony. Nggak pakai tansil ya. Iya. Cuma Edi nih. Pakai Bastian nggak? Nggak juga kan? Nggak ada singkatannya. Ini densil, ejakulasi dini dengan hasil. Kalau tansil tanpa, Tanpa hasil. Iya. Iya. Nah, jadi kita kadang harus bersyukur kalau keluarnya cepat bukan berarti lemah. Justru di sana menandakan keperjakaan. Oh, oke. Konon katanya. Tapi cuma berlaku sekali dong. Kalau Nggak ada berkali-kali kedua kali. berarti lemah syahwat. Harus berobat saudara-saudara. Atau berolahraga, konsumsi makanan sehat. Iya. Ya, Pengalaman itu kata banget, Pak. ahli. Pengalaman banget Kan tuh aku juga disebutin nonton semua. yang Dokter Boyke. Oh. Nakal. Oke, performa salah Performa, satunya oke. ukurannya Iya. ya. Ini bukan buat diasumsikan secara umum, tapi buat di luar sana pemirsa yang lagi nonton yang perempuan nih, kalau nanti misalkan suatu hari nanti menikah, ketemu nih sama suaminya Ya. malam pertama, terus Loyo. ternyata dia namanya Edi. Namanya Edi. Ah. Berarti berarti kamu perjaka Oke. gitu. Ini kalau bisa Iya. dibuktikan nanti di malam pertamanya. Tapi Paradoks sih. bukan berarti yang cowok-cowok juga sengaja diediin ya. Tunggu. Iya nggak. Kasih penjelasan ke gue gimana diediin. Gue butuh penjelasan kalimat diediin. Gue nggak tahu. Jangan sampai yang cowok tuh jadi ya pura-pura seakan dirinya tuh masih perjaka, Iya. dengan performa diturunin dulu Diturunin. gitu loh. Iya. Jangan-jangan Iya. ada cara biblisnya seperti Kejadian 38 Apa asal itu? kata onan. Jadi dia melakukan masturbasi. Masturbasi. Sehingga ketika mau melakukan dengan istrinya Iya. performanya menurun. Jadi ada dasar biblis. Itu fungsinya ngomong sama Romo ya itu kan. Ya Ada kalau aja. sama Romo apa namanya dasar biblisnya ada. Biblisnya Kalau ada. sama Sony dasar iblisnya ada. Banyak. Tunggu. Istilah iblis pertama kan keluar dari lu, diediin. Ini mancing-mancing ya. Ini bakal terngiang-ngiang di gua not berapa hari ke depan. Lu diediin ya apa diediin? Dia Lu jadi orang jangan edi-edi deh. Kalau kita kenal kan biasanya jangan ngadi-ngadi lo ya kan. Sekarang jadi edi. Oke, laki-laki performa. Perempuan ukurannya menurut Dokter Boyke ada ini juga. ya itu jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Todi ya. Ya. Jadi setelah udara terbuka dan Ya. itu kalau sudah terbuka. Seperti gawang kan kalau sudah kebobolan ya tidak Iya. bisa lagi dikembalikan. betul. Tapi kan udah banyak- ada skor Banyak terbatas. faktor gitu Pastor. Iya. Maksudnya untuk selaput darah terbuka itu salah satunya dengan contoh kegiatan olahraga yang memang Oh iya, ada beberapa melibatkan ya, ada beberapa berpotensi. atlet-atlet, ada beberapa atlet yang berpotensi merobek selaput darahnya dan secara tidak sengaja. Contoh biasanya yang kalau saya pernah baca Ya. yang atletik gitu ya, lalu juga senam Ya. gitu, lalu bersepeda Yes. dan lain-lain. Nah, gimana nih cara membedakannya lagi? Kita juga bingung. Ini bukan Barangkali force- Dokter Boyke pernah ngomong sama Pastor.
Ya saya harus lihat dulu ya. Sebenarnya Gimana kami bentuk itu ya, robekannya. Bapak Ibu dan semua umat yang menyaksikan kami itu pengen mengundang Dokter Boyke, pengen banget sekali ke rumah Nah. Noni. Tapi kami limit aksesnya Iya, nggak kita nggak ada. ada akses. Kalau gitu kita coba bahas dari angle yang kita bisa bahas. Betul. Kalau gitu, Romo, saat banyak faktor nih ya, faktor kesehatan sangat mungkin yang Ya. dibilang tadi olahraga. Mhm. Kalau laki-laki, ya itu mah laki-laki beda cerita lah ya. Memang seperti itu. Nggak bisa jelasin. Lantas virginitas masih sepenting itukah untuk bisa suatu pasangan ini akhirnya bersatu dalam sebuah lembaga pernikahan? Tetap harus dijaga menuju ke sana, atau pada akhirnya ya mungkin kalau alasan medis calon istri saya dulunya atlet yang Ya. ternyata nggak bisa, buat saya berarti sudah tidak perawan dong. Penilaian itu akan muncul pada akhirnya, penilaian yang sifatnya subjektif nih. Gue pengen nyari perawan nih, calon istri gue ternyata atlet. Ngeceknya Ternyata- gimana nih? Iya, walaupun ada premarital itu Betul, ya. premarital check Premarital check up. up itu ya. Tapi virginity-nya sendiri ini kan abstrak ya, Romo ya. Kita tidak bisa membendakan ini kadang. Masih sepenting itu untuk sebuah hubungan calon pasangan suami istri menuju lembaga pernikahan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Mulai panik. Mulai panik. Dia tuh sambil gini tuh sambil mikir. Gimana ini dua host kurang ajar. Virginitas itu penting dan akan selalu relevan sepanjang Oh. segala abad Ya. untuk orang yang akan menikah. Oke. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah suatu jalan untuk mencapai kekudusan. Kekudusan dalam kitab Imamat, juga kata Yesus dalam Injil Matius, adalah perintah, adalah tujuan akhir hidup manusia. Ya. Mencapai kekudusan sama seperti Allah Bapa kita adalah kudus. Kalau pernikahan adalah salah satu jalan lain adalah dengan hidup membiara tidak menikah. Salah satu jalan untuk mencapai kekudusan, maka sejak awal harus dijaga di dalam kekudusan, gitu kan? Oke. Karena tujuannya Ya, untuk mencapai ya. kekudusan. Ya. Nah, ini alasan teologis, alasan rohani. Alasan jasmani, kenapa virginitas itu penting? Karena menurut survei majalah Matra, 87% pria masih mengidamkan atau mendambakan virginitas dari pasangannya. Calon istrinya. Kenapa? Karena katanya rasanya berbeda. Oh. Lebih enak yang masih virgin. Oh, ini survei ya. Betul. Artinya data ilmiah. Tapi saya percaya survei ini. Saya juga punya pengalaman bahwa yang virgin itu Parah, Romo. lebih enak. Jadi clickbait. Yang virgin itu memang lebih enak. Nah, ini clickbait dia udah ketemu nih. Saya ada pengalaman. Gimana cerita Jadi dulu. pas saya makan salad ya, itu kan lebih enak pakai virgin oil daripada minyak goreng. Oh, iya. Virgin oil lebih nikmat. Iya. Kirain udah Kirain. seneng nih, tapi nggak apa buat clickbait ah. Yang virgin lebih Iya, enak. virgin gitu lebih ya. enak. Iya. Saya pernah punya pengalaman. Oh, Wah, mantap. mantap. Clickbait itu. Naik langsung Romo. Tinggal nunggu DM. Dari uskup. Pak Suryapen, kita mau tanya juga nih. Tadi ngomong-ngomong masalah yang pernikahan Ya. tadi, itu esensinya penting katanya, kekudusan ke virginitas dari si cowok dan si cewek. Tapi andaikan mereka sudah saling menerimakan bahwa dirinya sudah tidak perjaka, sudah tidak perawan lagi, tapi Iya. mereka akhirnya bersatu memutuskan untuk bertobat dan menikah, Iya. saling menerima apa adanya. Apakah itu diperbolehkan di gereja Katolik? Saya tidak bicara diperbolehkan atau tidak karena itu nanti ranahnya ke hukum gereja. Oke. Iya. Tetapi yang jelas dalam relasi itu dibutuhkan keterbukaan ya. Keterbukaan dalam artian orang saling jujur. Ya. Aku sebenarnya sudah tidak perjaka, pernah main, atau aku sudah tidak perawan lagi. Lalu ada penerimaan. Ya. Jadi ada keterbukaan lalu penerimaan. Memang yang namanya keperjakaan atau keperawanan itu kan bersifat irreversible ya kan. Ya, Tidak betul. bisa kembali lagi. Nah, maka dari itu apa yang sudah tidak bisa kembali lagi, ya mau nggak mau kan harus terima kan, nggak Ya. bisa balik lagi. Atau titiknya adalah pengakuan dosa? Nah, Secara ya, gampang. itu dia maksud Tentu saya. saja bisa pengakuan dosa. Oh, Semua oke, dosa bisa diampuni dengan syarat pergilah jangan berbuat dosa lagi, kata Hmm. Yesus. Oh, oke. Dan menikah itu kan artinya karena cinta. Dan mencintai itu menerima jiwa raga. Jadi bukan cuma aku mencintai kamu karena kamu perawan atau perjaka, tapi aku juga mencintai kepribadianmu. Bukan cuma fisiknya, tapi juga keseluruhannya. Iya, betul. Maka kalau misalnya orang sudah kehilangan itu, kita harus jujur
tanya kepada pasangan kita, masih mau nggak menerima aku? Ya. Beginilah kondisiku. Iya. Mungkin ini juga terkait dengan jawaban dari Pastor Elvin barusan itu mungkin juga bisa jadi salah satu jawaban untuk mereka yang sebenarnya tidak ingin kehilangan keperawanan atau keperjakaannya, tapi yang pernah Accident. direnggut dari mereka, Iya. misalkan ya, yang Betul. punya trauma-trauma tersendiri masalah hubungan Betul, setuju. seksualitas begitu ya. Iya. Ada tambahan lagi Pastor untuk yang memang mereka yang sedang menyaksikan mungkin juga pernah jadi korban barangkali dari keterenggutannya si keperjakaan ataupun juga keperawanan mereka. Walaupun keperjakaan lebih dikit kasusnya ya. Enggak sih sebenarnya kalau memang yang perjaka biasanya udah Iya. serah aja. Iya. Tidak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Katanya. Dan kalau soal keperjakaan itu biasanya orang melepaskannya sendiri ya, tidak Iya, terenggut. Betul. Ya, nggak, ya yang lucu ya ini Tidak terenggut. Tidak terenggut. Tapi Dilepaskan. Ya tapi makanya ya udah gue nyerah gitu. sok gitu. Tapi ini nanti nyambung ke Nodi juga ya, Rom, ya. Ini satu fenomena yang menarik di Indonesia. Kalau kasusnya adalah pelecehan ke cowok, jatuhnya adalah komedi kadang. Ini gua mengutip dari seorang Gofar Hilman yang menyentil ini gitu. Contohnya pemerkosaan terhadap perempuan, ini bukan membahas tentang gendernya, Ya. tapi ini ngebahas fenomena di Indonesia yang unik dan selucu itu gitu loh. Kalau perempuan mengalami kasus pemerkosaan atau pelecehan, semua bersepakat ini adalah kriminal, kejahatan gitu. Dan semua orang prihatin. Semua orang prihatin. Tapi kalau misalkan pernah ada waktu itu begal perempuan, dia menoel alat kelamin pria, naik motor terus pergi gitu. Kok kita dengernya lucu ya? Jadi kayak Nah, itu pelecehan statusnya ya. Dan Pelecehan. tidak ada karena itu dia cowok oke. Nggak akan gua kejar. Kenapa cuma Noel gitu Justru kan? kalau perlu Iya. gua kejar. Gua kejar itu fenomena yang cukup unik ya. Maksudnya yang pengen saya bahas, kita menyikapinya ya inilah negara kita dengan Segala keunikan. segala keunikannya gitu. Iya. Nah, ini balik lagi yang Nodi tadi yang untuk laki-laki cenderung kasusnya ada nih. Iya. Perempuan juga ada. Nah, gereja melihatnya ini tidak sesuai keinginan mereka. Pengalaman masa lalu membawa mereka ke kondisi saat ini dengan tidak perawan dan tidak berjaka. Is it okay, Romo? Perlakuannya akan sama saja, tidak ada bedanya. Iya, kalau kita bahas soal perbedaan perlakuan, itu kan soal apakah orang merasa dirugikan atau tidak. Ya, subjektif Disebut berarti kriminal ya. Hmm. Kalau misalnya laki-laki dibegitukan, kalau dilapor polisi bisa saja dikriminal. Dibegitukan tuh apa ya, Rom? Tadi Ya, di tadi lu cerita. Nah, kalau dia malah kesenangan, ya tentu saja tidak bisa disebut sebagai tindakan kriminal. Iya betul. Iya, kalau dia iya juga sih. Iya. Iya. Mbak, cuman di gitu. Balik lagi. Lagi dong. Lagi. Nah itu yang sorry bilang kalau perempuan yang terjadi pelecehan kepada seorang perempuan jadinya prihatin. Prihatin. Tapi kalau terjadi pelecehan kepada seorang Laki-laki. laki-laki diperhatiin. Diperhatiin Iya. kan. Ini terlepas juga Jadi jadi komedi. dari karakter pria dan wanita yang secara psikologis juga beda sebenarnya salah satunya. Makanya cowok kan melihat yang gini kadang cuek aja. Iya. Terus gimana tadi, Rom? Dan salah satu indikasi dari tindakan kriminal itu kan adalah terjadi kepada kaum-kaum yang marginal, Iya. kepada kaum anawim, orang lemah, Lebih lemah. pada Yes. wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, cacat, terlantar, gitu Iya. ya. Nah, maka kriteria-kriteria ini membuat kenapa wanita ketika dilecehkan bisa naik tingkatnya ke ranah hukum ya, sementara iya. kalau pria tidak, karena pria dianggap cenderung mampu melindungi diri sendiri. Iya, Ah. oke. Ya anggap aja nggak sengaja kayak Iya. gitu ya. Nggak sengaja kok bisa pas. Ketoel. Ketowel. Ini lucu juga kalau kita bahas tentang masalah apa namanya, Pastor. Seorang pria punya secara biologis nih ya, ketika memang apa namanya, sudah waktunya untuk Iya. apa sih namanya, berejakulasi, betul. begitu ya. Dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Ceritanya gitu. Laki-laki punya hal itu ya. Hal itu. Betul. Jadi bagaimana cara melampiaskan secara badani gitu ya, sudah akan ada siklusnya sendiri. Betul. Ada alarmnya. Ada alarmnya begitu. Apakah kalau memang orang mengalami mimpi basah misalkan, itu sudah dianggap tidak perjaka? Nah, ini kan banyak pertanyaan begitu ya. Ini dari sisi medis. Medis dan beda lagi. juga ya pertanyaannya masih nyambung. Cowok gimana sih ngebedain perjaka atau kagaknya? Kalau mimpi basah itu
anggap lepas kah perjakanya atau Iya. gimana? Padahal kan nggak kaci dong, gua kan nggak niat. Orang gua nggak minta. Gua nggak minta. Tiba-tiba pagi mandi. Kadang sore. Ya. Itu kondisi badan yang seperti itu yang alami itu tuh pengaruh ke itu tadi nggak dibilang tuh Romo maksudnya? Itu kan ada faktor hormonnya Iya, juga hormon. Son. Iya, saya yakin sih tidak sih ya. Iya. Soalnya kan sama seperti yang hal lain yang datang tanpa diundang itu pada wanita. itu Tiap alamiah. bulan. Iya, apakah Oke. dengan datangnya itu disebut tidak perawan lagi kan tidak. Kalau Sama pria, mimpi basah bukan berarti dia tidak perjaka lagi. Oh, perjaka dan perawan adalah konteks saat melakukan hubungan seksual berarti ya Mm-mm. di sana ya. Jadi Kita sepakat dulu sepakat nih. gitu. Jadi saat virginity sudah banyak ininya nih Romo kalau saya lihat ya. Oh, yang pernah punya masa lalu it's okay Ya. dalam artian ya oke. Kemudian calon suami istri ini sudah sama-sama accept nih, sudah menerima kondisi masing it's okay. Lantas gereja apakah akan ada langkah membuat satu konteks aturan calon suami istri ini virginity akan menjadi satu bahasan sendiri yang seingat gue di kanonik itu kita dibahas gak sih? Gue lupa deh. Enggak. Kayaknya enggak pernah. Enggak secara eksplisit gitu. Nah, tidak Iya. implisit gitu. Nah, apakah gereja akan mulai lebih concern dengan suami istri harus ini nih virginity Atau malah lagi lebih gini. lost karena sekarang Sudah juga lebih bebas lebih gitu. toleran. Kan toh juga kayak di luar negeri kalau kita lihat ya, Ya. Pastor Elvin kemarin di Italia kan, Mm-mm. sempat lama ya. Di Dan Juventus ya nomor punggung 6 kalau nggak salah. Bukan. Bukan Pak. Salah. Sebenarnya itu 9. Sembilan. Lagi digantung terbalik. Digendong kebalik jadi 6. Jadi kalau kayak di luar negeri gitu kan masalah virginity sudah lebih bebas Iya. banget gitu ya. Tapi mereka menikah ya menikah saja begitu. Nah kalau sekarang di Indonesia sendiri Pastor Elvin dengar nggak sih bisikan-bisikan gitu kalau orang apakah jadi syarat orang Iya. untuk menikah secara Untuk gereja atau virginity ini gimana? gitu. Aturan gereja tidak pernah berubah sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. Jadi virginitas tetap merupakan sesuatu yang penting Iya. dan menjadi salah satu kriteria sebenarnya dari perkawinan. Oleh karena itu, ini juga tergantung pada kebijaksanaan imam yang melakukan pemeriksaan kanonik. Ah ya. Nah, mungkin nggak tahu Mas Sony dulu, Mas Nodi ditanya atau tidak. Tapi barangkali kalau mau ditelusuri lebih dalam oleh imam yang bersangkutan itu bisa ditanyakan. Dan tentu saja menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi hal tadi itu. Iya, mungkin waktu itu yang memang memeriksa kami secara kanonik juga kayaknya dilihat dari muka kami lah nggak usah Nah, ditanya lah. ini Mbak, Polos. Cuma coba baik-baik. Baik-baik. Waktu itu mukanya baik-baik. banget baik-baiknya juga nggak usah ditanya lah, udah pasti enggak jawabannya. Oh, jadi Nggak aturan nggak perjaka. Enggak, itu maksudnya enggak usah ditanya. Oh, berarti gereja Tetap aturannya concern. sudah ada. Iya. Tapi memang kalau untuk menyentuh ranah ini sangat personal. Iya, ada Makanya yang tidak sampai situ. Pendekatannya tadi mungkin imamnya yang harus menanyakan secara pribadi gitu. Nah, ini bisa ngaruh juga ke ini nggak sih Romo saat ada apa sih tuntutan dari keluarga misalkan. Misalkan calon keluarga istri nih. Ya. Romo tanyain ini calon menantu saya ini gimana kehidupan ini. Karena ada mungkin orang tidak melakukan Marital pre-marital check check. Tapi mungkin si calon mertuanya, gue juga pengen tahu dong anak gue nih nikah sama siapa gitu. Ya. Itu tuh saat ada permintaan itu tuh gereja punya wewenang untuk menelusuri nggak sih? Kan tujuannya untuk kebaikan perkawinan itu sendiri nantinya. Sampai ke ranah itu nggak sih Romo? Bisa saja kalau kepo ya Pastor. Kalau masuk Ini balik lagi pastornya kepo Dilihat dengan kebijaksanaan. Bagaimana atau cara permintaan keluarga. cara mengorek secara bijaksana. Ya pada dasarnya sih tidak karena diminta. Jadi kita itu gereja biasanya tidak bisa diintervensi oleh apapun ya. Yes, betul. Jadi hal-hal yang prinsip memang harus ditanyakan sebelum diminta oleh siapapun. Oke. Iya, Jadi iya, hal iya, prinsip iya. dan itu rahasia sifatnya. Oke. Supaya apa tujuannya buka-bukaan segala hal supaya perkawinannya mulus. Tapi umat yang mau menikah bisa bohong dong, Pastor. Potensi itu ada sebenarnya. Nah, maka ada baiknya para pastor juga belajar psikologi atau setidaknya tahu sedikit psikologi. Ketika orang bohong itu kan ketahuan. Konon katanya matanya akan melihat ke atas gitu ya, karena bohong. Mikir ya. Enggak. Gitu ya. Lalu cara menjawab juga kan jadi gugup begitu ya, gelisah. Tapi ada saatnya juga. Kalau gitu berarti umat untuk belajar public speaking. Supaya nggak ketahuan. Gak ketahuan. Jadi dua-duanya sering mengakali gitu. Biasanya ketahuan dan ada pengecekan gitu biasa. Kadang-kadang ya ditanya orang-orang terdekat. Iya. Benar nggak kesaksian yang diberikan? Ya walaupun Valid itu atau tidak. pembuktiannya akan cukup sulit ya Romo ya. Iya. Maksudnya kemampuan imam untuk menelusuri juga kan ya saat si umat sudah mengatakan
misalkan sudah berbohong, kan mengejar sampai dia mau jujur juga imam juga punya keterbatasan. Betul. Iya, sisanya adalah urusan si umat ini lo Betul. mengatakan yang jujur atau tidak di hadapan imam dan Tuhan. Iya. Pada akhirnya ke sana. Yang penting kan selalu kita tuh mengusahakan. Nah, Ya. Bagaimana hasilnya urusan nanti. tapi Serahkan pada Tuhan. kalau kita jalan-jalan nih Romo ya, kita Ayo, sekarang? belum Pak. Kirain kita, banyak kita jalan. lihat fenomena yang ada di Indonesia Timur. Katanya di sono tuh ada satu tradisi gitu ya. Memisahkan umat yang masih perawan dan tidak perawan, perjaka dan tidak perjaka. Biasanya ditandai dengan contoh yang masih perawan biasanya pakai kerudung misalkan gitu ya, kerudung oke. putih. Kalau misalkan yang di sudah menikah, sudah janda dan lain sebagainya tidak pakai kerudung gitu. Romo ada tanggapan ini secara Pembedaan ini punya dampak apa? nah, maksudnya? secara pribadi dulu Romo dan juga secara gereja. Ya, saya pribadi tidak pernah mendengar sebetulnya Hmm. tentang pembedaan ini. Tapi kalau soal pemakaian kerudung memang ada. Oke. Jadi itu tidak terbatas untuk perawan atau tidak. Ah. Itu diatur misalnya salah satunya dalam 1 Korintus 11. Di sana dibahas soal wanita yang berdoa menggunakan kerudung. Nah, jadi tidak ada aturan, tidak ada pembedaan. Ya. Mantila namanya, mantila kerudung dalam agama Islam, jilbab atau hijab, itu bebas dikenakan oleh semua kaum perempuan di dalam gereja, ya. Ya. Dan terutama biasanya yang pakai kerudung itu adalah suster ya. Biasanya kalau Iya. kita secara awam lihat, Iya. oh yang berkerudung oh pasti suster. Tapi ternyata dilihat mukanya Mbak Rosa. Ternyata bau dia pakai. Tapi atau kalau memang kita berpikir praktisnya aja, masing-masing adat masyarakat adat kan punya culture-nya sendiri ya. Apakah pembedaan itu bisa aja misalkan ada warga dari kampung sebelah nih mau mencari calon istri yang Iya. ditandain yang kerudung yang available, Nah. yang bisa lu lamar. Betul. Yang ini Iya. nggak boleh karena udah nini. Misalkan Misal. gitu. Jadi untuk pembeda juga secara adat, walaupun ini kompleks sekali kita nggak iya. tahu. Kebiasaan ya. Kebiasaan juga akan sangat berpengaruh gitu. Soalnya memang kalau ngomongin virginitas ini kita pun mencoba membahas ini tuh hati-hati sekali Agak ngeri nih. supaya ini kita tidak membendakan virginitas gitu loh. Banyak juga apalagi beberapa kaum feminis yang cukup melihat virginitas ini sepenting apa gitu. Kita jangan terjebak virginitas ini ada terus jadi tidak ada, rusak atau tadinya benar jadi rusak gitu. Padahal kan di atas semua itu ya, kalau tadi boleh saya simpulkan, ini adalah tentang kesucian seseorang di hadapan Tuhan ya, dikasih sama Tuhan. Virginitas itu harus dijaga gitu. Nah, dengan sekarang nih kondisi yang lebih kompleks lagi nih Romo, Nodi juga sudah punya anak. Mbak Rosa umur berapa anak Mbak Rosa? 21. 21 17 ya? 21. 21 dan 17 ya. Iya. Ini mungkin kita nanya Mbak Rosa suka ada ngobrol sama anak gak sih untuk hal-hal. Kita panggil aja anaknya ada kok. Yuk. Kita panggil anaknya Kita aja mau lihat sini. gini supaya anaknya takut. Supaya kita ngeliat bahwa ternyata jangankan di luar masyarakat Kristiani, masyarakat Kristiani pun masih merasa tabu membahas ini Romo. Bukan bawah ke atas aja, orang tua ke anak pun mungkin juga Kagok gitu ya. Nak, sini ibu terangkan tentang virginitas kayaknya. Kayaknya kita mendengar itu kayak Anak tuh udah melongo. Melongo, apa itu mama? Masuk apa sih Jadi mama gini nih? deh, nama bapakmu kan Edi. Kembali ke Balik lagi. Edi. Jangan bawa papa. Nah, ini gereja mulai ini enggak sih Romo membuat apa ya konsulting gerakan keluarga gitu loh. tentang seksualitas secara umum. Di bawahnya breakdownnya banyak nih, termasuk tentang perjaka dan perawan nih Rom. Ada mulai kegiatan-kegiatan yang menyentuh itu nggak sih khusus untuk keluarga? Karena kalau langsung ke personal si anak kan anak kaget nih, apa nih tahu membahas virginitas. Ada nggak sih program-program itu Rom? Di keuskupan-keuskupan selalu ada komisi keluarga, Iya. kerasulan keluarga. Nah, itu tugas mereka kalau mau mengadakan sex education. Ya. Tapi yang jelas gereja sendiri di dalam kurikulum pendidikan agama Katolik itu selalu ada. Oh iya. SMP dibahas soal alat reproduksi, Itu di soal biologi gender, biasanya. seksualitas. Iya. Pelajaran agama juga ada. Oh, lupa Dan Oh, itu pelajaran yang selalu ditunggu ya kalau di Ya. biologi, kalau nggak di apa tadi namanya? Pelajaran agama Iya, pun ada. di usia Agama. puber. Betul, usia Di puber. usia SMP. Pasti ngakak di kelasnya. Diketawain saat Iya, itu. iya. Sekarang mikir loh. Ya, kita memberi sex education. Iya. Jangan sampai orang terjerumus karena tidak tahu dan mencari-cari tahu sendiri.
di Ya, sumber iya. yang salah. Betul. Oh di kurikulum ini ya Yayasan Ada. Katolik juga sekolah-sekolahnya ada Iya, ya? di buku-buku cetak itu biasanya kita bahas. Tapi Iya. umur itu umur yang sudah layak dan mampu menerima informasi seperti itu Romo ya? SMP Iya, berarti? SMP, SMA begitu. Ya, dan tentunya juga ini bukan hal yang mudah ngomong sama generasi sekarang yang mungkin lebih banyak taunya daripada nggak taunya ya Son, ya. Betul. Anak zaman sekarang tuh wah segala-gala tuh informasi udah dapat Hmm. bahkan sebelum waktunya. Saya ingat zaman dulu kecil kalau misalkan ada tayangan di film yang misalkan Adegan orangnya ciuman aja. lagi ciuman gitu ya. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Kan nggak bilang yang mana, saya yang kiri. Atau mata, gini, oke. astagfirullah. Gua tutup mata sih. Dia dari kaca. Iya. Benar itu tuh jadi kayak satu hal kecil Ya. yang tapi menjadi kebiasaan dan akhirnya jadi budaya. Budaya dan jadinya nggak enakan juga kita mau nanya hal-hal yang Iya. seperti itu. Iya, In- budaya timur ya. Budaya Iya. timur. First kiss coba ada yang ngajarin Son? Nggak ada. Nggak ada juga kan Nggak ada. begitu. Nah, ini akhirnya yang itu dia Romo ya, bahwa ternyata gereja sudah lewat kurikulum sudah ada nih. Pentingnya orang tua misalkan di rumah menanyakan kembali, hari ini pelajaran apa, ngebahas apa, reproduksi. Nah, sini nak gitu ya, udah paham belum ini apa itu harus keluarga juga punya peranan penting berarti Not. Cuman selama Iya. ini ya itu PR-nya adalah kita masih tabu nih Romo. Kalau misalkan pun saya nanti suatu saat mau ngajarin Owen nih gitu ya, Iya. pasti bingung harus gimana masuknya gitu ya. Hmm. Apakah kita perlu Kasih aja ke Romo Elvin lah. Awan mau belajar apa virginitas? Romo. Awan mau main. Awan main. Enggak, tolong pas nanti kembali ke saya udah ngerti. Tapi kalau gitu para Romo pun siap membantu orang tua yang bingung. Dalam artian Romo saya bingung. Saya mau ngajarin anak saya, pengen terbuka sama anak saya masalah hal seksualitas dan virginitas. Tapi saya bingung nyampeinnya. Bolehkah konsultasi ke Romo ataupun juga ke orang-orang tertentu? Ya, tentu saja kami membantu sesuai kapasitas kami. Iya. Nah, oleh karena itu di komisi-komisi yang ketuanya Romo, komisi keluarga itu selalu ada ahlinya. Ada psikolog, barangkali dilengkapi dengan seksolog kalau ada ya. Jadi orang-orang awam yang punya pengalaman itu bisa membantu. Iya. Oke. Kita kan lebih ke teoritis. Iya, dan Iya, itu iya. dia bukan seksolog itu, porsinya Iya. adalah bimbingan iman Lebih pada ke akhirnya. biblisnya lah kalau Romo. Iya, Kalau lu tapi- kan iblisnya. Yang jelas ya kita bantu. Ini lama-lama gue ediin loh. Iya, yang pastinya ya itu kalau misalkan orang banyak belajarnya dari bisikan iblisnya daripada bisikan biblisnya, ya jadinya salah gitu. Betul. Kayaknya gua pun juga tadinya ya kalau misalkan sampai harus ngajarin anak, kamu lagi nonton apa itu? Salah linknya bukan yang itu, yang ini. Lebih Nih, bagus. Papa kirim nih. Bagus. Lebih baru. Shh, jangan bilang-bilang mama. Lebih baru. Oke, berarti kita coba tarik kesimpulan nih Romo bahwa perjaka dan perawan menurut Romo ini konteksnya hanya istilah saja atau lebih dalam dari itu untuk pada akhirnya sebuah konteks hubungan pria dan wanita nih. Ya, tentu saja ada makna yang lebih dalam. Jadi keperjakaan atau keperawanan merujuk kepada kemurnian, chastity atau purity. Oke. Jadi orang yang murni hatinya itu dipraktekkan atau diimplementasikan dengan menjaga Jaga, keperawanannya. Ya. Dan tentu saja kemurnian tadi adalah sesuatu yang sangat penting. Lihatlah Allah sendiri menghargai kemurnian hati dari seorang perawan Maria contohnya. Ya. Jadi ya itu lebih dalam lagi ya. Kemurnian itu diaplikasikan lewat keperawanan tadi. Saat sudah bisa memahami apa yang disampaikan Romo Elvin, kata gue Not ya, salah satunya usia muda ini harus berani stand out. I'm okay to be a virgin gitu. Ya. Banyak orang yang akhirnya ya masih perawan, ya masih perjaka, Diceng-cengin ya. diceng-cengin. Itu malah sebenarnya kalau dari kita ngomongin secara agama, secara iman Katolik, ya nggak apa-apa. Memang ini yang harus gue lakukan gitu. Ya, betul. Dan Ya. banyak orang malah karena dia merasa sendiri, di mana lingkungannya mengatakan ya masih perawan, ya fight backnya adalah it's okay. Betul. Gue harus bersuara juga bahwa ya gue perawan. Yuk fight back yuk gitu Fight maksudnya back, jangan gitu. menyerah sama keadaan terus jadi menganggap diri sendiri nerd aneh Iya. gitu ya. Yang benar malah merasa yang salah gitu loh. Padahal dia yang memang harusnya seperti itu gitu kan. Bukannya dulu yang suka ngeceng-cengin kan? Iya memang. Aku iya. Dulu kan lu antagonis ya, kenapa sekarang jadi protagonis nih? Waktu berubah Not. Guys, kalau kata Abu Marlo kita yang sekarang sama yang sejam yang lalu udah beda. Iya, benar. Betul. Oke, berarti virginitas ini sesuatu yang
Kalau kita ngelihatnya hanya duniawinya saja, ilmiahnya saja, hati-hati karena akan terlalu banyak tolerannya. It's okay lu nggak perawan tuh lu tetap bisa kawin. It's okay lu nggak perjaka, lu tetap bisa berkeluarga. Tapi kalau dilihat secara keimanan kata Oli, ada sesuatu yang lebih dalam di sana, Romo, kemurnian, purity yang tadi dibahas. Tapi jangan berkecil hati juga kalau misalkan Anda yang sudah memang merasa tidak virgin, tidak berjaka. Bukan merasa ya, memang sudah tahu. Perasaan. Tapi maksudnya jadi merasa bersalah karena itu. Ya, Tuhan pun tidak menutup mata gitu ya. Bagi kalian yang sudah terlanjur kehilangan keperawanan atau virginity, percayalah, perjakaan. Virginity itu kan luas ya, cowok cewek umum. Percayalah bahwa Tuhan tetap mencintai kalian apa adanya. Asal pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan diteruskan. Kalau tidak bisa memperbaiki, janganlah memperparah. Oke. Mungkin ada pertanyaan, gimana cara jaganya ya? Gue pikir Romo mau ngomong, kalau nggak bisa memperbaiki jangan dibongkar. Enggak, kalau kita juga kan, gue buka handphone ya, nggak bisa masangnya lagi bro. Iya, kan stiker hologramnya udah kebuka kan? Betul. Dijual. Jangan dibuka. Handphone. Mau jual nggak ada casing pak. Ya udah. Terima kasih Romo, kita udah ngobrol tentang virginitas yang semoga isu sensitif ini bisa kita lihat lebih kita nggak membahasnya secara gamblang karena ini bukan ranah kita secara keilmuan juga, seksologi gitu. Kita khawatir karena kan kita tidak akan ngubek-ngubek. Ini kenapa tangan saya gini ya? Ciuman. Virginity. Ini kok ada gini, Nat? Tolong, Nat. Coba. Tarik dulu satu. Nah, ini awal dari kehilangan virginitas. Beberapa menit sebelum terenggut. Makanya harus hati-hati. Nah, ini harus mungkin hati-hati ya. Pesan penutup ya terkait gaya ini. Jadi bagaimana cara menjaga virginitas? Hindarilah diri kita dari hal-hal yang bisa memancing-mancing itu. Salah satunya adalah yang kemarin kita bahas dalam sesi sebelumnya itu tentang pacaran ya. Ciuman. Kan kita mau bahas satu sesi. Ciuman. Jadi ciuman itu janganlah kita coba-coba melakukan. Kenapa? Karena kalau sudah di atas ingin terus ke bawah. Bahaya. Itu awal dari hilangnya virginitas. Tapi jangan mulai dari bawah juga pak. Iya, kalau bawah ke jempol kaki dong. Apakah akan ada part berikutnya bersama Pastor Elvin bahas tentang ciuman pertama? Iya, dan semuanya teori, tidak ada praktek. Supaya tidak ada sesi selanjutnya, saya bahas dulu tentang ciuman ini. Apa tuh? Jadi ciuman itu boleh sebenarnya. Clickbait lagi. Kalau yang pertama, kita sudah tahu alat penciuman yang benar. Pas saya SMA kelas IPA, penciuman itu kan pakai hidung. Ya. Gak ada pakai mulut. Ini jadi, bau. ciuman yang diperbolehkan adalah hidung ketemu hidung. Oke. Yang kedua, boleh ciuman. Tapi ini udah merasa kayak ada harapan ya. Iya. Tapi kalau kalian lakukan di depan orang tua kalian. Kalau orang tuanya saya tidak melarang, ngapain kita melarang? Iya benar juga. Kalau berani. Iya juga. Iya. Intinya jangan mencoba-coba. Iya. Karena sudah dari atas dimulai bisa terus turun ke bawah. Betul. Karena ada rangsangan, manusia itu kedagingannya kuat. Iya. Jadi jangan dicoba-coba. Enak nih. Kenapa? Sering ngomong. Kenapa? And now you may kiss your bride. Udah nikah, boleh. Udah nikah sih ya. Udah nikah. Ya, kalau belum nikah, Om Tante bisa kali. Alah, lo masih kecil. Rumah Elvin, thank you sudah sharing tentang tapi clickbaitnya banyak hari ini ya. Banyak. Kayaknya Rumah Elvin belajar deh episode sebelumnya nih. Iya. Supaya nggak dipotong langsung. Supaya nggak boleh potong langsung. Saya yang memotong. Iya. Dan kayaknya ini ayatnya beda semua dari yang Mbak Rosa kasih ya. Iya. Kayaknya memang benar-benar Bener. banget nih. Bener. Kalau nggak salah 2 malam terakhir baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Oh, buat itu nyanyi ayat ini. Itu udah di luar kepala. Asik. Wih, luar biasa. Di luar kepala artinya belum masuk. Makanya tadi salah, makanya salah kutip, maaf pemirsa saya. Tadi Matius 19:20. Okay. Ada orang tidak menikah demi kerajaan Allah. Maka kami ini disebut bukan jomblo, tapi single. Jomblo itu tidak menikah karena nasib tidak laku. Kalau single Pilihan. maaf ya pemirsa, kalau single itu pilihan. Kita banyak yang suka tapi kita tidak mau. Sorry. Kita Sampai ketemu lagi di Rumah sombong Elvin banget. berikutnya. Sombong banget. Bye-bye.